ada yang menghebohkan lagi nih. Sebelumnya Rismond CS Rismond Sianapan melaporkan dugaan ijazah palsu Jokowi. Namun sekarang justru dilaporkan balik nih oleh salah satu pendukungnya Jokowi, Pak Jokowi, terkait dugaan ijazah palsu juga nih. Abang melihatnya seperti apa nih? Berteriak-teriak tapi ternyata dia diduga menggunakan ijazah palsu juga gitu. Ya, saya melihatnya ini adalah pembelaan yang serius. Artinya proses sidang ijazah palsu kan perdatanya sedang berjalan. Sudah mendekati kepada pembuktian. Sekarang sudah saksi-saksi malah sekarang. Nah, ini kesaksian-kesaksian ini kan yang agak menyudutkan. Jadi bagaimana sekarang untuk menghindar dari itu, dicarilah kesalahan-kesalahan yang semua pihak, dicarilah benar atau tidaknya apakah Rismond ijazah S2, S3-nya itu palsu, ya nanti biar Rismond yang bisa buktikan sendiri. Tapi apakah yakin dia itu juga itu loh, dia bekas dosen, ya tentunya kan ada litsus ijazah mestinya tuh sebagai dosen, walaupun sekarang sudah jadi dosen. Dia dipakai menjadi saksi ahli di bidang forensik. Yang saya ingat betul waktu itu kasusnya Jessica Wongso itu. Nah, ungkapan-ungkapan pendapat-pendapatnya itu baik menurut saya dan tidak menunjukkan kalau dia seandainya ya yang diduga ijazah palsu, dia mumpuni, dia berbicara kapasitasnya sebagai ahli, sebagai S2 dan S3 ya mumpuni. Nah, sekarang soal keasliannya ya nanti harus dibuktikan nanti. Ya kalau dilaporkan penyidik berarti nanti harus ke Jepang, carilah itu universitas tempat dia lulus S2 maupun S3 kebenarannya. Ya, jadi nggak semudah kita nanyain ijazah orang di luar negeri kan lebih ketat. Kita nanya ijazah orang asli nggak nih? Belum tentu bisa aksesnya. Nah, kita coba lihat nanti apakah ini hanya penyeimbang, apakah ini benar-benar ditemukan tidak asli, apakah ijazahnya juga sama palsu. Jadi palsu lawan palsu sekarang nih. Diduga ya. Nah, menurut saya yang hanya bisa membuktikan nanti adalah kampusnya Rismond. Tapi kampusnya Rismond juga saya yakin kalau di luar negeri itu benar-benar palsu-palsu gitu ya. Enggak palsu dibenarkan, enggak benar dipalsukan gitu. Nah, kita minta juga nanti penyidik juga harus transparan itu untuk apa? Untuk meneliti, memeriksa perkara ini, memeriksa ke TKP-nya juga harus transparan gitu. Jangan sampai hanya yang nanti quote and quote ini hanya pembelaan sesaat saja begitu. Bang, kalau Jokowi kan kemarin karena pejabat publik tuh dimelaporkan. Nah, ini biasa nih, bukan pejabat publik, banyak yang meragukan laporan ini. Abang melihatnya seperti apa? Apakah boleh itu legal standingnya untuk melaporkan Rismond? Ya sah-sah aja sih kalau buat LP, soal nanti bisa diproses apa enggaknya kan tergantung penyidiknya nanti. Nah, memang susah. Rismond bukan pejabat negara tapi sekarang sudah menjadi public figure gitu. Nah, public figure orang juga akan penasaran sama ijazahnya nanti. Menurut saya sebaiknya ya Rismond ya sampaikan aja kalau benar-benar, kalau bukan kalau salah itu aja sih. Tinggal dikonfrontir sama tempat kampus, tempat dia kuliah, itu aja gitu. Kalau boleh saja gitu melaporkan Rismond. Ya, Kang, ini aduan ini akan menjadi unsur pidana untuk Rismond apabila gimana, Kang? Ya apabila ijazahnya dibuktikan bahwa palsu. Rismond tidak terdaftar di kampus S2, S3-nya yang di Jepang itu. Sepanjang dia terdaftar, sepanjang dia ada ijazahnya, nggak ada masalah, clear. Akan berbalik, nanti Rismond mengadukan balik pasti tentunya. Karena sudah menjadi korban fitnah. Begitu. Apakah atas dasar pengakuan dia yang mengaku S2 atau S3 gitu, apa yang merugikan, pihak siapa yang dirugikan, Kang? Mungkin artinya Nggak ada laporan ini, Kang. Nggak ada yang dirugikan. Karena Rismond bertindak bukan untuk
mencari keuntungan. Pidananya nggak ada yang dirugikan, nggak ada. Rismon itu bertindak sebagai ahli malah. Pendapatnya itu yang masuk akal dan berlogika. Yang dirugikan siapa? Nggak ada yang dirugikan. Gitu. Tapi sekali lagi sah-sah saja ada orang mencurigai Rismon itu menggunakan ijazah palsu. Sah-sah aja. Nanti silakan tinggal buktikan ya. Penyidik dan Rismon sama-sama membuktikan nanti ijazahnya asli apa enggak. Tapi kalau kita bandingkan statusnya atau posisinya berbeda ya dengan Pak Jokowi ya. Oh iya. Pak Jokowi kan presiden, pejabat publik. 10 tahun presiden. Gubernur berapa tahun? 3 tahun kalau masih gubernur DKI. Wali kota Solo berapa tahun coba? Dia pejabat publik. Jadi kalau pejabat publik kan harus transparansi. Sejak dari awal pencalonan gitu. Oke, kan berarti karena dia seorang saksi ahli, makanya unsur pidananya mungkin akan bisa gitu ya. Kalau dia bukan siapa-siapa, mungkin nggak akan diterusin kan ya. Karena bukan public figure sekarang, dulu bukan siapa-siapa, masih jadi dosen, nggak ada apa-apa. Tapi ketika dia sekarang jadi public figure, ya banyak ngisi acara, banyak ini, banyak itu, ya tentunya membuat publik keingintahuan. Tapi kita nggak tahu di balik itu semua ada apa, gitu. Di balik laporan itu apa motifnya, gitu loh. Itu aja.